Annyeonghaseyo 여러분, selamat siang menjelang sore. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi di Tata Bahasa 3. Kita masuk pada minggu keempat. Jika sebelumnya saya sudah memberikan satu contoh materi tentang tata bahasa, itu baru saya buat satu. Memang masih dalam pertimbangan karena membutuhkan source yang agak sedikit besar. Baik dari segi materinya untuk kameranya sendiri, hasilnya, kemudian hasil rekamannya, kemudian durasinya juga, itu jadi pertimbangan banyak ya. Jadi banyak pertimbangan untuk itu. Jadi untuk saat ini mungkin masih akan seperti sekarang ya, dengan PPT karena tidak membutuhkan data yang banyak. Baik, kita langsung masuk saja. Kita masuk pada bab 10. Bab 10 itu temanya adalah mau makan apa? Ya, mau makan apa? Mau mogule, ya, mau makan apa? Tata bahasa yang kita pelajari ada jungeso, ada banmal, ada rileo, ada ende, nende atau inde. Nah, ada jungeso, banmal, rileo, ende, nende, inde. Baik, kita langsung masuk pada jungeso terlebih dahulu. Ini yang seperti kemarin sudah saya rekam ya, tapi memang hanya sedikit karena hanya durasi tidak lebih dari 4 menit, tapi hampir memakan waktu memori 500 MB, jadi terlalu besar ya, jadi agak sedikit kurang maksimal. Baik, kita langsung masuk saja. Jung ya, jung itu sebetulnya jung itu diantara, jung itu tengah, tapi ada makna juga dari kanji hanja, jung itu di tengah atau diantara, di tengah atau diantara. Jadi jung eso maksudnya di antara, in between, diantara apa sih? Jadi tata bahasa ini, jungeso ini digunakan saat memilih satu ya, di antara dua barang atau lebih atau kelompok. Jadi misalkan ada satu atau ada satu jenis, berarti kita memilih satu, mana yang lebih kita sukai atau mana yang lebih daripada yang mana. Ya kan? Di antara mana lebih apa? Contohnya di sini pacim X ya, berarti tidak ada pacim, contohnya cinggu jungeso. Kalau kita berbicara tentang teman, apakah cuma punya satu teman? Tidak mungkin. Ya, pasti ada teman SD, teman SMP, teman SMA, teman di rumah, teman di kampung, teman di mana lagi banyak ya. Nah, berarti kan di antara teman. Nah, di antara teman siapa yang paling baik? Ada yang paling baik. Ada. Siapa? Itu si A. B gimana? Dia nggak terlalu baik, dia pelit. Oh, kalau C, ya dia kadang-kadang aja. Dia D, wah dia apa lagi? Ketemu juga jarang. Nah, di antara teman tadi berarti ada yang paling baik, ada yang paling pelit, ada yang paling nakal, ada yang paling lucu. Nah, berarti kita menyebutkan satu di antara kumpulan teman-teman tadi. Nah, jadi cinggu jungeso. Berikutnya pacim, berarti ada pacimnya, contohnya emsik. Jadinya emsik jungeso. Berarti jika kita lihat jungeso ini tidak terpengaruh kata benda berakhiran vokal ataupun konsonan, tinggal tambahkan jungeso. Kalau makanan, sarapan ya, kita masuk pada sarapan. Biasanya kalau sarapan makan apa sih? Misalkan roti ya, kan pilihannya banyak, ada nasi goreng, nasi uduk, ada apa lagi, ketoprak, pecel ayam, terus kembang tahu misalkan. Makanan pagi, tapi kita biasanya makan apa? Nah, itu paling yang kita pilih ya, misalkan bubur. Jadi di antara makan pagi saya biasanya makan bubur misalkan. Jadi seperti itu ya penggunaan jungeso-nya. Baik, kita langsung masuk pada contoh yang pertama. Hanguk emsik. Kalian tahu hanguk emsik kan? Hanguk emsik ada apa saja? Ada samgyetang, ada solongtang, ada bulgogi, ada sundubu, ada naengmyeon, ada jajangmyeon, ada ramyeon dan seterusnya. Itu disebut kumpulan hanguk emsik, makanan Korea. Ternyata kan nggak semuanya kita makan. Nah, atau ada yang paling kita suka. Jadi kita menggunakan ekspresi seperti ini. Hanguk emsik jungeso. Hanguk emsik jungeso. Di antara makanan Korea. Berarti kita berbicara di antara makanan Korea. Makanan Korea kan tadi banyak ya. Hanguk emsik 중에서 순두부찌개를 제일 좋아해요. Saya paling suka sundubu찌개. Sundubu찌개 emang kagak enak, rasanya pedas. Cuma tahu doang. Itu kan menurut saya. Menurut kamu apa? Saya paling suka bulgogi. Bulgogi daging mulu. Mahal lagi.
enggak enakan sundubu. Nah, tiap orang kan memiliki preference yang berbeda. Nah, maka menggunakan ekspresi jungeso di antara kumpulan makanan. Berikutnya, chiashi kajok. Chiashi kajok berarti keluarga si Chia. Ya, ada nama orang namanya Chia, chiashi kajok. Berarti kita berbicara keluarganya Chia. Bayangkan saja keluarganya Chia ada 7 orang. Kita berbicara chiashi kajok jungeso, ya, di antara keluarganya Chia, kakaknya itu paling tinggi misalkan. Kakaknya Hyong, ya. Mungkin yang lainnya ada Nuna misalkan atau hanya ada Dongseng, ya. Hyong이 제일 커요. Maka bisa dibayangkan jika ada 7 orang keluarga, 7 orang dalam satu keluarga, maka yang paling tinggi adalah kakaknya. Yang paling langsing siapa? Misalkan adiknya. Yang rambutnya paling panjang siapa? Misalkan adik pertamanya dan seterusnya. Ya, jadi di antara kumpulan keluarga Chia. Berikutnya Gwail. Gwail jungeso, ya. Gwail jungeso berarti di antara buah-buahan. Gwail. Apa yang kalian tahu? Gwail ada pineapple, ada subak, ada gum, ada podo, ada banana, ada apa lagi? Ada talgi, ya. Kemudian apalagi ada melon, ada chamoy dan seterusnya. Dari semua jenis buah-buahan tersebut, Gwail jungeso di antara buah-buahan, pineapple 제일 좋아해요. Jadi saya paling suka pineapple atau nanas. Ya, kalau tadi disebutkan buah-buahannya banyak. Ada A, B, C, D, tapi saya paling suka nanas, ya. Maka di antara buah-buahan saya paling suka nanas. Berikutnya, undong. Undong 중에서. Ya, di antara undong. Undong yang kita tahu apa? Ada badminton, ada tenis, ada 농구, ada begu, ada 탁구, ada 축구, ada joku. Nah, dari kumpulan olahraga tersebut, ternyata saya apa? 운동 중에서 badminton을 잘해요. Saya pandai bermain badminton. Ya, bukannya tenis, saya paling pandainya badminton di antara olahraga. Ya, di antara jenis olahraga, saya paling pandai adalah badminton. Yang terakhir, ramyeon 중에서. Ramyeon tahu ramyeon ya. Nah, ramyeon itu kan jenisnya banyak. Ada mie goreng, pokoknya banyak lah ya jenis mie. Ternyata apa? Ramyeon 중에서 di antara jenis mie, Shin ramyeon을 가장 좋아해요. Saya paling suka Shin ramyeon. Tahu ya Shin ramyeon ya, ada mereknya namanya Shin ramyeon. Atau ramyeon 중에서 인도미를 가장 좋아해요 misalkan. Atau 미sedap을 가장 좋아해요. 미sedap ramyeon을 가장 좋아해요. Sedap ramyeon을 가장 좋아해요. Masih pakai misedap lagi ya. Nah, jadi di antara kumpulan mie tadi saya paling suka Shin ramyeon. Nah, di sini ada kata keterangan kajang. Di sini ada 제일. 가장하고 제일은 똑같아요. sama. Jadi boleh pakai kajang atau boleh pakai 제일, artinya paling ya. Baik, itu penjelasan untuk 중에서 ya. Nah, ternyata ada penjelasan lanjutan. Begini ceritanya. Jadi, 중에서 ini dapat disingkat menjadi eso saat kata bendanya merupakan kata tempat. Jadi, jika kita merujuk pada sebuah tempat, maka tidak menggunakan 중에서 lagi, tapi cukup eso saja. Contohnya, 이 근처에서 이 식당이 제일 맛있어요. 이 근처에서. Di sekitar sini, rumah makan ini sangat enak. Paling enak. Ya kan? 이 근처에서. Tapi bukan 이 근처 중에서, tapi 이 근처에서. Kenapa? Karena merujuk pada sebuah tempat. Tempat ini. Ya. Jadi tidak pakai 이 근처 중에서, tapi 이 근처에서 이 식당을 제일 맛있어요. Berikutnya, ada 우리반에서. Uriban. Ban itu apa? Di kelas kita. Ya, di kelas kita 시티 씨가 한국말을 제일 잘해요. Jadi apa? Di kelas kita Siti paling pandai berbahasa Korea. Ya, kita tahu ya, jika misalkan di antara teman-teman itu ada yang bisa, ada yang sedang, ada yang belum bisa, ada yang lumayan, dan seterusnya kita bisa menilai.
Nah, ternyata setelah kita lihat, oh ternyata uribaneso Siti Siga 한국말을 제일 잘해요. Ya, berarti dia paling pintar bahasa Koreanya. Tapi kalau misalkan paling pintar misalkan bermain basket, jadi apa? uribaneso Siti Siga 농구를 제일 잘해요. Betul ya? Baik. Berikutnya nomor 3, 보궐에서 ya. 보궐에서 제일 아름다운 곳이 어디예요? 보궐에서 제일 아름다운 곳이 어디예요? Jadi apa? Tempat ya. 곳 ini tempat. Tempat yang paling indah di Bogor itu di mana sih? Banyak kan pilihannya. Oh, puncak이 제일 아름다워요. Oh, puncak paling indah. Ya kan? Kalau Bogor kan banyak, ada di daerah mana? Cibinong, Citerep, Gunung Putri, Sentul, Puncak, Gadog, Ciawi, Cisarua dan seterusnya. Dan ternyata yang paling indah adalah Puncak. Ya, ini contoh saja ya. jadi 보궐에서 제일 아름다운 곳이 어디예요? 푼짝이 제일 아름다워요. berikutnya 인도네시아에서 가장 가보고 싶은 곳이 어디예요? 인도네시아에서 가장 가보고 싶은 곳이 어디예요? jadi apa? tempat yang paling ingin kamu kunjungi di Indonesia itu di mana? Raja Ampat 가보고 싶어요. Raja Ampat 가보고 싶어요. jadi saya ingin pergi ke Raja Ampat. Ya. Jadi karena di sini merujuk kepada sebuah tempat, ya kata tempat, maka menggunakan eso tidak menggunakan jung. Sedangkan di sebelah kirinya menggunakan jung karena kata benda. Baik, semoga bisa dipahami penjelasan tentang jung eso yang artinya adalah diantara apa. Ya, kita lanjut pada materi banmal. Banmal mungkin kalian sudah tahu apa itu banmal. Jadi banmal ya, jadi tata bahasa ini digunakan saat pembicara dan pendengar berada dalam hubungan yang sangat dekat. Jadi dua-duanya dekat ya, akrab. Kemudian kata-kata yang tidak meninggikan dan tidak merendahkan. Jadi maksudnya tidak terlalu meninggikan, tidak merendahkan juga. Ya, jadi memang sama, equal karena memang lawan bicaranya juga orang dekat, ya. Banmal. Oke. Digunakan contohnya ada kata sifat 형용사, 동사. contohnya 좋아요, jadi 좋아. 따뜻해요, 따뜻해. 멀어요, 멀어. 가요, 가. 좋아해요, 좋아해. 읽어요, 읽어. Jadi untuk membuat banmal atau kalimat yang tidak sopan lah, istilahnya seperti itu. Karena apa? Karena tidak menggunakan akhiran yo ya. Maka bahasa percakapan jatuhnya ya. Tapi tidak semua orang bisa pakai juga. Jadi dia tidak apa ya? Tidak terpelajar misalkan. Bicaranya kan kasar gitu ya, jadi seperti bahasa kasar. Tapi bukan bahasa kasar, bahasa yang memang digunakan antar teman sebaya atau orang yang sudah dekat tadi ya. Baik usia ataupun apa bisa pakai ini. Cara pakainya adalah kalau formal pakainya semnida, kalau informal pakainya ayo atau oyo, maka untuk menggunakan banmal, yo-nya kita hilangkan, jadi cukup akhirannya saja. Contohnya di sini kan, 좋아요 menjadi 좋아, 가요 menjadi ga, 따뜻해요 menjadi 따뜻해, 좋아해요 menjadi 좋아해, 멀어요 menjadi 멀어, 읽어요 menjadi 읽어. Jadi paling mudah adalah menggunakan banmal, ya. Tapi kesulitannya jika dari awal belajar banmal, maka akan sulit ketika merubah harus informal ataupun formal karena pola pikirnya sudah ke banmal. Jadi kita beruntung. Jadi sudah belajar informal masuk pada banmal. Berikutnya masuk contoh 오늘 수업 끝나고 뭐 해요 gitu kan. 오늘 수업 끝나고 뭐 해요 ya. Hari ini selesai kelas mau ngapain gitu kan. Tapi dalam bahasa percakapan menjadi 오늘 수업 끝나고 뭐 해. Nah, ini kalian pasti paling jago nih. 오늘 수업 끝나고 뭐 해? 집에 가서 시험 공부해야 돼. Pergi ke rumah lalu saya harus belajar. 집에 가서 시험 공부해야 돼. 공부해야 돼요, ya kan? Harusnya 해야 돼요, tapi 해야 돼. berikutnya, 내일 아침에 늦게 오지 마, ya. 내일 아침에 늦게 오지 마세요. Harusnya kan itu ya. 오지 마세요. Maka ketika menggunakan banmal, maka menjadi 내일 아침에 늦게 오지 마. Nah, mungkin sering dengar 하지마, 먹지마. Nah, dalam itu menggunakan bahasa banmal.
알았어. Ya, harusnya apa? 알았어요 kan, tapi 알았어. 일찍 일어나서 일찍 갈게. Ya. Saya akan bangun awal lalu saya akan berangkat lebih awal, ya. Di sini harusnya apa? 갈게요, tapi 갈게. berikutnya, 어제 여자친구를 만났어? 어제 여자친구를 만났어? 어제 여자친구를 만났어요? Ya kan? 만났어요. Tapi karena banmal, 여자친구를 만났어? 아니? Ya, 아니요 tapi 아니? Ya. Jadi kalau sering 아니 itu dari banmal ya. 아니 못 만났어. Ya. Aduh nggak bisa ketemu. 내가 사정이 있어서 먼저 갔어. Ya, saya pergi dahulu karena ada urusan mendadak. 사정이 있어서 ada hal. 내가 사정이 있어서 먼저 갔어. harusnya apa? 먼저 갔어요. Tapi karena banmal, 먼저 갔어. Ya. Baik. Kita lanjut lagi. 이건, ya kan? 이건 나의 책이야. Ya. Karena di sini 명사 kata benda pakainya ya atau iya. 친구 jadi 친구야. 학생 jadi 학생이야. Di sini apa? 책. Jadi 이건 나의 책이야. 이건 나의 책이야. 네 책은 책상 위에 있어. 거기 봐. Gitu ya. Nah, ini buku saya, ini buku gue gitu ya. Buku lo ada di atas meja. Lihat deh, gitu kan. Bahasanya kira-kira seperti itu kan, karena ini buku gue. Kan ini buku saya atau ini buku aku. Buku kamu ada di atas meja, tapi ini buku gue. Buku lo ada di atas meja. Lihat deh, gitu ya. Nah, jadi ini pakai banmal ya, tapi karena bahasa percakapannya dengan orang yang sudah sangat dekat jadi tidak ada masalah, kecuali dengan orang yang lebih tua. Itu yang jadi masalah. Berikutnya, 오늘 날씨가 춥지? Ya, 오늘 날씨가 춥지 harusnya apa? 오늘 날씨가 춥지요. Hari ini cuacanya dingin kan? 오늘 날씨가 춥지? 따뜻한 옷을 입어. Ya, 따뜻한 옷을 입어요. Gitu kan? Atau 입으세요. Pakai baju yang hangat. Hari ini cuacanya dingin kan? Pakailah baju yang hangat. Berikutnya, 오늘은 식당에 사람이 정말 많네. Ya, datang ke rumah makan. Mau makan malam ternyata 오늘은 식당에 사람이 정말 많네. Wah, hari ini di rumah makan orang banyak sekali, gitu kan? Banyak banget, gitu. 정말 많네, banyak banget ya. Yang terakhir adalah 토요일에 만둥에 갈까? harusnya apa? 토요일에 만둥에 갈까요? Ya kan? Ada yo-nya ya. 토요일에 만둥에 갈까? 안내 좋아. 만둥에서 마타고를 먹고 싶어. 만둥에서 마타고를 먹고 싶어. Ya. Ya, oke. Gue mau makan batagor di Bandung, gitu kan? Nah, ini kata-kata yang menggunakan banmal. Ya, dibilang kasar juga bukan, tapi digunakan dalam bahasa percakapan dengan lawan bicara yang setara. Kemudian tidak merendahkan orang lain juga tidak, tapi memang sebaiknya tidak digunakan kepada orang yang lebih tua atau orang yang tidak kita kenal dengan baik. Ya, jadi harus menguasai bahasa, baik bahasa yang resmi, tidak resmi, ataupun yang kasar seperti ini ya. Karena nanti kalian akan belajar di Korea, ya harus bisa memilih siapa lawan bicaranya, maka pilihlah kata yang sesuai. Baik, wah ternyata sudah hampir 20 menit. Kita lanjut saja. Berikutnya ada 릴레요. 뭐뭐뭐래요 ya, 을래요. Kata kerja diikuti dengan 을래요. Kita lihat 을래요 itu apa sih? Ini penjelasannya agak sedikit rumit memang. Jadi pembicara menunjukkan maksud atau keinginan yang akan dilakukan dalam kalimat pernyataan dan menunjukkan ajakan atau pertanyaan keinginan atau maksud dari lawan bicara tentang pilihan timbul dalam kalimat pertanyaan. Dalam bahasa Indonesianya mau. Itu aja. Mau. Sama dengan gosipta ya. Gosipoyo, mau gosipoyo, mau geleo. Nanti ada sedikit perbedaan. Pertama, 릴레요 ini digunakan untuk lawan bicara yang sudah dekat. Biasanya akrab. Jadi rasanya itu ya sudah akrab saja ya. Mau gele. Nanti kita lihat. Cara penggunaannya pertama ada pacim X ya. Berarti ada pacimnya. Tidak ada pacim maksudnya. Kata kerja contohnya gada. Ya, gada, sada, yagi hada. Maka tinggal tambahkan 릴레요 kan. Nah, ini konsepnya silakan
tidak jauh ya dengan yang sebelumnya, jadi tinggal tambahkan saja. Gada menjadi galeo, sada menjadi saleo, iyagi hada menjadi iyagi haleo. Pacim o berarti ada pacimnya, contohnya ada mokta, ada bata, ada ikta. Mokta menjadi mogeleo. Mokta menjadi mogeleo, ada tambahannya eleo ya di sini ya. Mogeleo, badeleo, ilgeleo. Ya. Jadi apa? Galeo mau pergi, saleo mau beli, yagi haleo mau ngomong, mogeleo mau makan, badeleo mau terima, ilgeleo mau baca. Kira-kira seperti itu. Kita lihat contoh pertama. 아메리카노를 마실래요? Kata dasar apa? 마시다. 아메리카노를 마실래요? Saya mau minum americano. Berikutnya, 순두부찌개를 만들었는데 좀 먹을래요? Saya membuat 순두부찌개. Kamu mau makan atau kamu mau coba ya? 좀 먹을래요? 오늘 시간이 있으면 같이 영화 보러 갈래요? Hari ini kalau ada waktu mau pergi nonton film bersama. 같이 영화 보러 갈래요? Berikutnya, 내일이 추석인데 같이 송편을 만들래요? 내일이 추석인데, besok itu 추석, hari raya 추석. Mau membuat 송편 bersama, gitu kan? 같이 송편을 만들래요? Yang terakhir adalah 피곤해서 집에서 쉴래요. 피곤해서 집에서 쉴래요. Karena saya mau istirahat di rumah karena saya lelah. 피곤해서 집에서 쉴래요. Maka ketika menggunakan 릴래요 ini ada sedikit rasa dari si pembicara, bukan hanya maknanya tadi mau, tapi ada akrab juga kan, sudah dekat ya. 여기 있을래. Saya mau di sini aja. Gitu kan? Tapi kan tidak dengan orang yang tidak kita terlalu akrab kan? Ya, jadi ini kalau bisa dengan kondisi akrab. Baik, berikutnya ada tambahan apa di sini penjelasannya. 릴래요 tidak digunakan dalam situasi formal. Contohnya gini. Dalam situasi formal ya. Misalkan ada rapat. Kemudian akan presentasi ya. Contohnya 누가 먼저 발표하시겠습니까? Nah, karena situasinya formal dan juga dalam mungkin pembicaranya atau yang hadir juga orangnya beda-beda kan, tidak sama, maka di sini apa? 누가 먼저 발표하시겠습니까? Siapa yang akan presentasi terlebih dahulu gitu kan? Tapi kita 제가 할래요. Ini salah, ya. Harusnya apa? 제가 하겠습니다. Berarti ada sedikit rasa ya, rasa yang berbeda. 제가 할래요. Ketika 할래요 digunakan dalam situasi yang resmi kan tidak cocok. Saya mau gitu. Saya mau presentasi, saya mau. Tidak cocok pilihan katanya, maka pilihannya harus 하겠습니다. Gitu ya. Jadi ini kenapa tidak bisa digunakan? 릴래요 tidak digunakan dalam situasi yang formal. Baik, contoh berikutnya ada di sini. 수영을 배우려고 하는데 saya belajar renang ya. 같이 수영을 배울래요? Mau belajar renang bareng? 네, 좋아요 gitu ya. 네, 좋아요. Kalau misalkan kita jadikan 반말, 수영을 배우려고 하는데 같이 수영을 배울래? 네, 좋아. Nah, itu kan mudah ya. Oke, kita lanjut. 배드민턴을 치려고 하는데 같이 칠래요? 배드민턴을 치려고 하는데 saya bermaksud bermain badminton. Mau main bareng nggak? Gitu kan? 저는 배드민턴을 전혀 칠 줄 몰라. Saya ya 칠 줄 몰라요. Tidak tahu cara bermain badminton. Saya 전혀는 sama sekali tidak ya. Jadi saya sama sekali tidak tahu cara bermain badminton. Yang terakhir, 저녁에 샤브샤브를 먹을래요? 저녁에 샤브샤브를 먹을래요? Mau makan shabu-shabu malam ini ya, 저녁에. 저도 먹고 싶은데 saya juga mau makan. 오늘 저녁은 약속이 있어요. Hari ini ya, atau malam hari ini saya ada janji. 내일 어때요? Bagaimana kalau besok? Ya. Jadi ketika menggunakan 릴래요 ini ada sedikit rasa bukan hanya sekedar akrab, mungkin ada sedikit ego juga mungkin ya sama lawan bicara teman gitu ya. Ya, es krim 먹을래 gitu. Es krim 먹을래? Mau makan es krim? 먹을래 gitu ya. Baik.
Kita lanjut. Ternyata ada perbandingan sedikit antara real leo dengan Gosipta, ya. Real leo. Jadi kalau real leo ini digunakan untuk mengungkapkan tekad niat yang sudah diputuskan untuk dilakukan. Jadi bisa saja real leo ini digunakan dalam waktu yang dekat, misalkan es krim mau gele, berarti nanti dia beli es krim tuh. Apa es krim mau gele? Ya udah dibeliin es krim. Tapi es krim 먹고 싶어요. Dia baru sekedar menginginkan, mengutarakan keinginan saya ingin mau makan es krim, tapi belum tentu dia bisa makan es krim. Tapi bisa juga mau 먹고 싶어, misalnya sudah datang ke dalam dalam warung ya kan, atau ke mart gitu. Mau 먹고 싶어? Mau makan apa? Es krim 먹고 싶어 gitu. Saya mau makan es krim. Sama saja ya kondisinya ya. Tapi tadi bisa dibedakan kalau untuk real leo biasanya niatnya diputuskan akan dilakukan. Contohnya kopi masih leo contohnya. Kalau Gosipta berarti mengekspresikan keinginan sederhana atau tidak mempertimbangkan kemungkinan. Contoh sini apa? 세계 여행을 하고 싶어요. Di satu sisi dia baru sekedar keinginan dan di sisi lain dia belum mempertimbangkan kemungkinannya apakah bisa atau tidak. Kenapa? Berkaitan dengan uang. Gitu kan? Nah, jadi ada sedikit rasa yang berbeda antara real dengan Gosipta, tapi maknanya sama-sama menginginkan keinginan, menunjukkan keinginan, dimaknai adalah mau. Baik, yang terakhir, ya ternyata sudah hampir 27 menit ya. Kita langsung pada masuk nende, inde ya. Jadi nende, inde ini digunakan untuk menghubungkan hasil atau situasi di luar dugaan tentang kenyataan sebelumnya. Digunakan untuk mengekspresikan dua kenyataan yang dibandingkan. Nanti kita lihat contohnya. Di sini ada hyongyongsa, kata sifat, dongsa, kata kerja, myongsa, kata benda. Contohnya keda. Kalau tidak ada paci maka menjadi kende. Gada menjadi ganende. Sebentar. Nanti kalian bingung. Oke. Jadi gini. Untuk kata sifat dia ditambahkan nyende. Baik dia ada paci atau tidak maka tambahkannya nyende. Contohnya keda menjadi kende. Chota menjadi 좋은데. Beda ya. Namun untuk kata kerja gada tambahkan ga는데, chata menjadi 찾는데. Ya, berarti tambahkannya apa? nende. Ya, silakan diperhatikan. Kata sifat tambahkannya niende. Ya, ini kan? Oh, takutnya nanti kalian salah lihat. Nah, ini nih. Ende ya, niende. Sedangkan kata kerja ditambahkannya di sini apa? Nende. Betul ya? Nende yang terakhir adalah kata benda pakainya adalah inde. 갔는데, 잤는데, 친구인데, 학생인데. Contohnya, 그 사람 얼굴은 알아요. 그 사람 얼굴은 아는데. Ya. Jadi, 그 사람 얼굴은 아는데, saya tahu wajah orang itu. Tapi apa? 이름은 몰라요. Namanya tidak tahu. Jadi dia menghubungkan antara pengetahuan dia tahu tentang wajah orang itu dengan kenyataan namanya tidak tahu gitu kan. Contoh berikutnya 우리는 친한 친구인데 성격이 아주 달라요. Kita ini tuh teman akrab ya. 친한 친구인데 teman akrab tapi sifatnya 성격이 atau wataknya itu sangat berbeda. Berikutnya 나는 소고기는 먹는데 돼지고기는 안 먹어요. Ya, saya tuh makan daging sapi, tapi daging babi saya tidak makan. Nah, di sini adalah dua perbandingan. Ya, yang dibandingkan berarti satu sisi saya suka daging sapi, makan daging sapi, satu sisi saya tidak makan daging babi. Ya, jadi dibandingkan. Kedua, 이 집은 학교에서 가까워서 좋은데 rumah ini itu dekat dari kantor jadinya bagus, tapi 관리비가 비싸요. 관리비 itu biaya perawatan. Kalau di perumahan itu ada uang perawatan, uang kebersihan. Kalau di apartemen juga ada. Misalnya kita harus bayar sebulan. Misalkan untuk kebersihan 100.000 misalkan. Di sini ada 관리비. Nah, biaya pengelola seperti itu ya. 관리비가 비싸요. Jadi dia menghubungkan dua buah klaus atau kata atau kalimat ya. Jadi bisa bertolak belakang, bisa saling membandingkan atau bisa menerka-nerka juga bisa kan? Iya. Di sini ada penjelasan lagi.
Jadi ketika membandingkan maka menggunakan partikel an atau 는. Ya, contohnya sini. 어제는 비가 왔는데 오늘은 눈이 와요. Ya. 어제는 비가 왔는데 kemarin turun hujan, tetapi 오늘은 눈이 안 와요. Hari ini turun salju. Kemarin hujan, sekarang turun salju. 김치는 좋아하는데 김치찌개는 안 좋아해요. Kimchi saya suka, tapi kimchi jjigae saya tidak suka. Ya, jadi ini dia membandingkan. berikutnya di sini ada 부산에서 생선회 먹어봤어요. 부산에서 생선회 ini seperti ikan mentah ya, mungkin sushi ya. Sushi, entah istilahnya sushi atau bukan, tapi ikan mentah. Ikan mentahnya saja. 부산에서 생선회 먹어봤어요. Pernah makan ikan mentah di Busan. 매운탕은 먹어봤는데 생선회는 안 먹어봤어요. Nama makanan 매운탕 ini saya pernah makan 매운탕. Pedas ya berarti ya. Tapi sushi saya tidak pernah makan. Ya, 매운탕은 먹어봤는데 생선회는 안 먹어봤어요. Yang terakhir, 어제 린이랑 만났어. 어제 린이랑 만났어. Kemarin kamu bertemu Rini. Ani Rina bukan Rini. Ani Rina 집에 갔는데 아무도 없으니까 안 만났어. 아니 Rina 집에 갔는데 saya pergi ke rumah Rina ya, atau 집에 갔는데 Rina 집에 갔는데 아무도 없으니까 안 만났어. atau 아무도 없어서 못 만났어. 아무도 없어서 못 만났어. 아무도 없으니까 안 만났어 ya. Ekspresinya silakan kalian bisa diperbaiki. Ya. Bukan diperbaiki ya, maksudnya bisa berbagai macam ekspresi ya, gitu. Tinggal dipilih mana yang cocok. Baik, demikian sudah 30 menit. Takut terlalu banyak nanti. Untuk tugasnya silakan. Pertama nih. Ya, pertama ini lihat dulu. Ya, 중에서 ya. Ini tidak semuanya saya tuliskan, jadi hanya contoh-contoh saja. 중에서. Di sini buah ya. Pertanyaannya buah. Ini dibaca dulu atau kalian stop dulu, nanti di pause silakan. Kemudian dijawab. Di sini ada 야채 중에서 ya. Berikutnya ada contoh 보기에 따라 답하세요. Jawab sesuai contoh. Di sini contoh Indonesia 예쁜 섬. Jadi apa? 인도네시아에서 제일 예쁜 섬이 어디예요? 서원섬이 제일 예뻐요. Kita ganti deh. 서원섬. Jadi Bali 섬이 제일 예뻐요. Ya. Bali 섬이 제일 예뻐요. berikutnya Indonesia 복잡하다. berikutnya 학교 근처 변한 카페. 우리 반 인기가 많다. Ya, silakan dibuat seperti ini. Ini sudah ada jawabannya, berarti tinggal dibuat pertanyaannya seperti ini. 인도네시아에서 제일 예쁜 섬이 어디예요? 인도네시아에서 예뻐요. 학교에서 gitu. Baik. Yang terakhir di sini ada niande. Silakan kalian lengkapi. Bangkak 기간인데 apa? Kopi 먹었는데 apa? 지하철을 탔는데 kenapa? 코트를 입었는데 bagaimana? 남자친구한테 문자를 보냈는데 gimana? Ya, silakan dilengkapi. Satu lagi banmal. Silakan diubah menjadi kalimat banmal berikut ini. Contohnya, 짬뽕이 좀 매워요 menjadi 짬뽕이 좀 매워, gitu kan? 짬뽕이 좀 매워. 1, 2, 3, 4, 5 silakan diubah menjadi banmal. Sudah cukup, tugasnya hanya itu saja. Silakan tugasnya dikumpulkan di mana ya? Apakah di WA atau di web kuliah? Kalau web kuliah terlalu banyak kalau di WA. Kalau begitu kumpulkan di web kuliah saja ya, karena di WA saya numpuk untuk tugasnya, jadi sulit untuk saya cek masing-masing karena banyak sekali. Baik, demikian. Terima kasih untuk materi minggu 4 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan. Jika ada pertanyaan silakan ajukan melalui WA. Melalui WA saja ya, silakan. Jangan web kuliah. Kalau web kuliah terlalu lama nanti saya mengeceknya ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu kelima mendatang. 감사합니다, 여러분.